Halo sahabat pemirsa, dimanapun kalian berada. Salam damai dalam kebijaksanaan. Kami, masyarakat dari Nusa Tenggara Timur, NTT, masih perlu untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang agama, perdukunan, mistik, gaib, dan sulap-sulap yang ada di Indonesia. Kami di sini memang juga sering dibodoh-bodohin oleh banyak pihak yang mengaku wali-wali agama, dukun-dukun cabul, tukang jual obat, dan masih banyak lagi yang lainnya yang membuat masyarakat di NTT sering menjadi bingung. Ya, membuat bingung. Maklumlah karena kualitas pendidikan di NTT masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, hingga mencapai juara ketiga untuk kualitas pendidikan terendah di Indonesia. Dan hal itu juga yang membuat perekonomian di NTT menjadi buruk hingga mencapai posisi ketiga termiskin di Indonesia. Waduh, memang parah. Karena itu bangkit dari kebodohan dan kemalasan. Kita buktikan kepada menteri yang bilang NTT bodoh itu, bahwa kami akan bangkit karena kamu mati. Kita terima kasih ke menteri itu satu saat. Karena kamu mati kami, maka kami bangkit, kami sejahtera, dan kami cerdas. Terima kasih atas matian itu. Itulah bentuk marahnya orang NTT. Jangan mati menteri itu. Buktikan kalau kita pintar dan kita sejahtera. Terima kasih. Oleh karena itu, kami masyarakat NTT ingin bangkit untuk melawan kemiskinan dan kebodohan yang ada, dan ingin tunjukkan kepada dunia bahwa kita juga bisa. Melalui channel ini, kami tidak akan membuat pernyataan, tetapi kami akan melontarkan banyak pertanyaan kepada pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena kami di sini adalah juga bagian dari masyarakat bangsa Indonesia. Kenapa kalau orang baik diperangin? Nah, sekarang mungkin dikasih jawaban nih. Jawabannya, karena rezeki mereka kita rusak, bro. Iya. Dan sebenarnya nggak ada yang salah kan dengan merusak rezeki mereka. Iya, karena bener. rezeki mereka itu yang salah. Iya, enggak. Dan ada alasannya. Ternyata menyampaikan kebenaran di tengah kejahatan yang menyebabkan para nabi-nabi ini diperangi. Dan kita juga gitu. Masalahnya. Masalah gini, banyak yang bilang, kok bersuara sih, kok berani-beranian aja gitu. Karena kalau misalkan kita biarkan, kejahatan tuh makin besar. Karena kejahatan besar ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik kan. Ini juga sebenarnya kita tuh harus malu loh sebenarnya. Apa? Di negara-negara Amerika itu nggak ada orang-orang seperti Marcel, nggak ada juga orang seperti saya. Kenapa? Iya. Karena pikirannya sudah terbuka, Iya, sudah betul. semaju itu. Iya, betul. Dan karena level pendidikan kita itu masih kalah dengan orang Kalah Amerika, Iya. makanya masih ada orang seperti kita. Iya, betul. Mungkin gara-gara ada Marcel nih, 10 tahun lagi Indonesia sudah lebih maju nih, nggak ada lagi yang namanya praktek Semoga. perdukunan yang abal-abal tadi. Semoga ya. Jadi kayak Amerika kan kita kan. Amin, amin. Tapi kan dimulai dari ya kita ini yang bisa kita lakukan cuma edukasi. Iya, edukasi bener. Karena kita orang biasa kan, nggak bisa kayak kalau ngelaporin ya itu harus korban kan. Terus ya satu-satunya yang kita bisa upayakan untuk Indonesia, membantu Indonesia mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia ya. Ini edukasi melalui Edukasi, bongkar modusnya. Iya. Kita nggak mungkin nangkepin. Dan bongkarnya harus berdasarkan bukti. Betul. Begitupun ilmu merah. Saya nggak pernah ngomong, wah ini palsu, terus nggak ada buktinya. Nggak pakai data. Nggak pakai data. Ya. Saya praktekin. Contohin lagi. Iya, contohin. Saya kasih lihat nih zat kimianya ini gitu. Lah saya mah lengkap. Kan udah lengkap banget gitu. Kita berharapnya masyarakat Indonesia bisa nangkep nih. Gitu. Bisa lebih percaya karena ada buktinya. Iya, gitu that's ya. right, betul. Apa dengan kata-kata pesulap merah, dukun cabul, dan dukun itu penipu, otomatis ada penurunan. Penurunan dari mana? Baik itu dukun oknum dukun, baik itu dukun yang aslinya dukun. Otomatis menurun. Tapi itu sebentar. Sebentar itu nggak lama. Penghasilan ya, menurun penghasilannya. Penghasilannya menurun. Karena dari pihaknya Mas Udin, Polda Jatimnya daripada buat laporan-laporan drama begini, mendingan buat arena pembuktian aja. Tapi Mas Udinnya nggak mau dengan berbagai alasan gitu. Kalau menurut pengakuan dari Polda Jatim, ya udah saya mah cuma ditanya maksudnya apa nih buat video ini ya, tentang yang laporan itu ya, yang saya membongkar tisu, bakar tisu tanpa api. Tapi Saya bilang edukasi. Di sini, kami ingin lebih fokus pada bidang spiritual atau rohani.
Karena bidang tersebut sangat berkaitan erat dengan agama, hal-hal mistis atau gaib, perdukunan, dan mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Richard Lee, bahwa ilmu kedokteran itu terus berkembang dan masih ada bagian yang unknown bagi para dokter. Iya. Itu unknown. Unknown. Oh. Unknown. Jadi dunia kedokteran tuh bukan artinya itu semuanya sudah. Serba tahu. Oh. Bahkan di dunia kedokteran pun ada yang hari ini kita ngomong oke, 2 tahun lagi nanti dicabut. Iya, berubah ya. Nah, kayak ranitidin contohnya. Dulu kan boleh tuh, terus dicabut. Kayak gitu punya. Jadi dunia kedokteran ini kan bergerak terus sebenarnya. Kayak kejang pada anak itu masih ini kan tanda tanya ya. Nah, Penyebab ada yang bilang keturunan, tapi faktanya nggak ada unknown loh. keturunan. Iya. Unknown loh. Kita nggak bisa ngomong, Iya, nggak bisa iya. ngomong. Itu namanya unknown, tidak Iya, diketahui kayak gitu punya. Jadi, nah mungkin ini yang dimanfaatin oleh Iya, karena medis masih terbatas juga, masih terus dipelajari mungkin kan ya, penyebab-penyebabnya itu. kalau menurutku selagi itu namanya medis ya, dunia medis ini kan dunia pembuktian. Iya, iya. Dan sampai kapanpun juga pasti akan tetap ada yang namanya unknown. Oh. Nggak akan bisa terbuka tabir 100%. Oke. Apakah mungkin ilmu pengetahuan rohani juga terus akan berkembang karena masih banyak hal yang unknown dalam cerita-cerita keagamaan, sehingga hal tersebut dibilang gaib? Sihir percaya. Yang saya nggak percaya perdukunan. Perdukunan itu kan semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal gaib. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Kan gitu. Semua agama itu mewajibkan mempercayai hal yang gaib. Semua saya yakin. Itu iya. Saya yakin Itu semua agama iya. itu. Ya. Dukunnya gimana? Kita memang umat beragama ini tidak boleh percaya sama dukun, hanya percaya adanya yang gaib. Ya, setuju. Oke. Cerita Nabi Musa yang berasal dari kitab-kitab keagamaan menceritakan tentang hal-hal gaib yang dibuat oleh Nabi Musa, seperti merubah air laut Mediterania menjadi darah, tulah-tulah wabah penyakit, dan yang paling dahsyat adalah membelah air laut. Oke. Saya tersengat oleh semangat Kanjeng Nabi Musa ketika melawan pesulap atau penyihir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Ar-Razi dikatakan tukang sihirnya Fir'aun itu adalah pesulap. Pesulap. Ya. Ini pekerjaan yang dibenci para nabi. Tapi enggak merah dia ya. Nggak tahu kalau itu off the record. Yang jelas Ini di ngomong di pesulap zaman ya. Nabi Musa, dari zaman Musa itu Bahkan penyihir pesulap merah. ya. Bahkan sejarah sulap pertama 4.700 tahun yang di Mesir. Iya, iya. Ya. Sulap pertama ada di Mesir. Iya. Bahkan ada di ininya di piramid itu ukir-ukirannya juga Aku ada. baca gua itu. Itu sulap itu di Mesir. Hobinya Fir'aun mengumpulkan massa sayembara. Dulu ada perlombaan lah. Ayo lomba Ahli-ahli magician sihir, atau iya. apa atau guru atau master atau apalah saya. Kok ini kok kembali budaya itu kok dihidupkan kembali ya Allah. Zaman Nabi Musa ya. Iya, kok sekarang era modern kok dihidupkan bahkan dijadikan sebuah perlombaan. Iya kan akhirnya jadi rancu mana yang benar mana yang enggak kan? Sedangkan data yang sudah kami peroleh di sini, yang berasal dari Switzerland, mengatakan bahwa tepatnya pada tahun 1453 sebelum Masehi, sebuah komet besar bernama Destroyer melintas dekat bumi. Hal itu membuat bencana alam global sebab terjadi gempa bumi di mana-mana. Pada waktu itu, di Pulau Santorini, akibat gempa bumi, dinding magma gunung berapi di Santorini terbelah sehingga banyak air laut yang masuk ke dalamnya. Hal ini membuat gunung itu meledak, bukan meletus, menghancurkan pulau itu, menarik daratan lain ke dalam lautan, dan menciptakan gelombang tsunami setinggi 2000 meter. Air laut pun berubah menjadi merah dari warna belerang. Gelombang badai yang sangat besar dan memicu gelombang pasang naik setinggi 180 meter yang berguling di Laut Mediterania dan jauh ke daratan Sungai Nil di Mesir dan membanjiri seluruh sekitarnya. Akibatnya bukan hanya manusia yang mati, tetapi banyak juga binatang yang mayatnya membusuk setelah banjir itu surut, yang menyebabkan banyak wabah penyakit. Gelombang banjir itu berputar kembali mundur, mendorong kembali melintasi Laut Mediterania dan menuju ke arah timur laut, membanjiri daratan Suriah. Nabi Musa memang hidup pada waktu periode yang sama. Nabi Muhammad juga pedagang,
tapi juga berdoa. Kenapa Nabi Muhammad nggak cukup berdoa saja? Itu Nabi loh. Ini dalam hal ini masalah Islam ya. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa versi kami. Nabi Isa diizinkan Allah menghidupkan orang mati, membikin burung dari tanah liat. segala macam. Tapi ketika dapat cobaan, kenapa nggak pakai doanya saja ketika dikepung pasukan Romawi? Iya. Kalau versi Islam lari akhirnya diangkat ke langit, kalau versi saudara kita yang Kristen disalib. Kenapa Nabi Isa nggak cukup berdoa saja? Ini kan masa-masa mistik nih. Kemudian mengenai cerita Yesus Kristus yang ada sampai sekarang ini sangatlah bervariasi karena terdiri dari berbagai versi. Ada versi dari Islam, versi dari Kristen, dan bahkan ada juga versi-versi lain dari sekte-sekte agama tersebut. Namun baru-baru ini ada versi lain lagi yang berasal dari kitab Talmud Immanuel, yaitu naskah yang ditulis oleh Yudas Iskariot yang berisi ajaran Immanuel yang asli, yang ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang warga Switzerland dan seorang pendeta asal Yunani di dalam gua bekas kuburan Immanuel di Hakaldama, Yerusalem, Israel. Dan kitab Talmudnya sudah bisa dipesan beli di Switzerland. Nah sekarang karena banyak versi cerita yang ada, jadi mana yang harus kita percaya dan yakini? Menurut kami, pemerintah juga harus membuat suatu keputusan yang tegas tentang hal ini. Atau bila perlu, pending dulu bagi ajaran agama yang ada di Indonesia. Karena bisa saja terjadi maling teriak maling. Nah, bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah, terus kamu disuruh diem aja. Gimana coba? Ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah, terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling. Kan aneh, ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa ia bersuara untuk mengedukasi nggak boleh? Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang tentang semua berbagai versi cerita yang ada? Saran saya ketika melihat suatu keajaiban jangan langsung percaya dan ya berusaha berpikir kritis dan analisis biar nggak mudah dibodoh-bodohi gitu. Oke. Thank you. Ya sama-sama. Kalau narasi yang dibentuk oleh si pesulap merah seperti ini, artinya dia menuju kepada ateis. Masa sih narasinya Ateisme. dibangun ke arah sana? Silakan dibuka. Nah, sekarang masyarakat ini kan akhirnya bingung. Ini sebenarnya gaib ini ada atau enggak? Nah, nanti teleportasi, jantung itu kan hardware, bisa dipegang fisik. Nanti teleportasi alias jadi software ke kambing, jantungnya itu di cloning, rusaknya ke kambing. Sebagaimana singgasana Ratu Bilqis ketika dipindahkan Nabiullah Sulaiman dengan izin Allah dengan berbentuk mukjizat dari Yaman ke Palestina. Nah ini gaibnya kan? Resolusi jihad Hadratus Hasyim Asy'ari yang jenderal 2 jenderal Inggris, Malabi dan satunya saya lupa, pemenang perang dunia kedua tewas di ring 1. Bahkan Inggris mengatakan ini neraka perang dunia kedua yang paling ngeri. Apa dari santri ya, kita dari santri bukan dari non santri. Itu bambu runcing dari kiai-kiai Temanggung, kiai Cirebon, diasmai, diazimati bahasanya pesantren itu. Kok bisa sampai saking riuhnya peperangan itu sampai pasukan Gurkha dari Inggris, dari India tapi disewa oleh Inggris yang Islam ya, kayak mantan presiden almarhum Zia-ul Haq Pakistan sebelum pisah dari India waktu itu sampai membelot dari pasukan Inggris. Ya, saking ngerinya, histerisnya kok. Karena bambu runcing itu ada yang terbang, ada yang ini. Nah, yang dipermasalahkan di masyarakat sekarang dengan adanya pesulap merah dan Gus Samsudin adalah kebenaran satu tentang ilmu kebal. Ya. Nah, ilmu kebal ini kemarin kan pergi ke tempatnya Dr. Richard. Dicoba pakai apa? Jarum. Yang dilihat di situ nggak berani. Begitu banyak alasannya dan segala macam. Jadi jatuhnya rancu kan? Betul.
Nah, ini gimana nyelesainnya? Ilmu kebal ada atau enggak? Wasirisari, Visa Iril Asma'i, Wasifati, Wa ala alihi, Wasobihi, Wasallim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya saya khotbah ini. Nanti ke dokter ya, habis ini. Dokter. Monggo. Khawatirnya ini menjadi sebuah ruang yang dimenangkan oleh Marcel. Ya itu kan gagal kan? Gagal kan? Udah akhirnya terbelek dan Bang Densu juga akhirnya membayar biaya pengobatannya 4,6 juta. Gitu. Iya, gagal kan? Kebelek punggungnya. Ya berusaha berpikir kritis dan analisis biar nggak mudah dibodoh-bodohi gitu. Oke. Thank you. Ya sama-sama. Jualnya? Itulah yang saya bilang tadi, dengan stigma yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini, akhirnya kita berpikiran bahwa goib itu akhirnya nantinya tidak ada. Buat apa? Akhirnya ini masuklah ajaran komunisme dan ateisme gitu loh. Karena tidak percaya sama Tuhan sama sekali kalau ateis gitu loh. Oke, tahan dulu. Kalau kita bicara goib, saya yakin semua orang percaya kalau kita lihat kebesaran tanda-tanda Allah di dunia. Iya. Dengan adanya angin, siapa yang gerakin angin? Iya. Dengan adanya kehidupan, ada kematian. Ya kan? Itu semua ada tanda-tandanya. Tapi pertanyaannya sekarang menjadi seperti ini. Goib itu sampai di mana sih hubungannya dengan manusia? Dan sebisa apa manusia mewakilkan goib itu sendiri? Kalau di nabi-nabi, kita tahu Nabi Musa melakukan suatu mukjizat. Ya kan, atas izin Allah kepada para penyihir-penyihir Firaun. Pesulap-pesulap Firaun. Pesulap-pesulap Firaun. Dia mengeluarkan dari tongkatnya itu ular beneran dan memakan ular-ular mereka seperti itu kan. Campuran kimia segala betul. macam. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus berhari-hari kok masih hidup. Oke? Kemudian Nabi Ibrahim dan selanjutnya semuanya punya mukjizatnya yang tidak sampai ke nalar kita. Pertanyaannya, apakah manusia di luar nabi mampu melakukan hal gaib itu dan batasannya sejauh mana? Kebal masuk nggak? Nah sekarang kan orang tanya, kebal emang ada? Jujur loh, nggak ada yang percaya kebal itu ada. Akhirnya sekarang banyak negara yang sudah menghapus undang-undang penistaan agama karena undang-undang ini hanya menimbulkan masalah. Tetapi Indonesia masih mempertahankan undang-undang penistaan agama di dalam pasal 156A KUHP